Sekian sejarah Kamal menurut tutur yang dipercaya dan Srinata Panjalu di Daha waktu bumi Jawa dibelah karena cinta Raja Airlangga kepada dua putranya. Halo sahabat Arkeovlog, jumpa lagi. Sebelum menonton video ini, seperti biasa, jangan lupa kopinya diseruput dulu ya kak. Episode kali ini merupakan lanjutan dari episode-episode sebelumnya yang membahas di manakah titik batas magis dari pembelahan yang sekaligus juga pemersatu Jawa. Dalam episode sebelumnya, kita sudah mencoba membahas situs Gua Selomangleng dan situs Gua Pasir. Kedua situs yang sama-sama memiliki goa untuk para petapa. Keduanya juga sama-sama dipahatkan relief Arjuna Wiwaha. Dari segi lokasi, situs Gua Selomangleng berada di area barat dari Pegunungan Walikukun, sedangkan situs Gua Pasir berada di area timur. Di tengah-tengah kedua situs itu terdapat Candi Dadi. Dalam episode sebelumnya, kita sudah mencoba membahas apa itu Candi Dadi, sebuah bangunan yang diidentifikasi sebagai sebuah bangunan stupa tunggal yang beraliran Buddha, yang didirikan di puncak bukit. Suatu yantra dari pusat kosmis sakral untuk menuju ke nirwana. Dalam episode kali ini, kita akan membahas tentang hubungan antara Candi Dadi, situs Gua Pasir, situs Gua Selomangleng, dan Candi Sanggrahan. Semuanya dibangun dalam suatu bentang alam Pegunungan Walikukun. Sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa kopinya diseruput dulu ya kak. Kemarin ada teman saya yang bertanya, "Mas, ngapain sih malah bahas titik magis mulu? Itu kan terjadi di masa Airlangga. Memang apa pentingnya bagi Majapahit? Cepetan ganti topik dan judul lah mas. Bahas khusus sejarah Majapahit aja gitu loh." Mendengar itu saya cuma tersenyum dan menjawab, "Nih, saya kasih contoh ya. Misalnya kita mau bahas tentang kamu nih, memangnya yang dibahas cuma kamu aja? Apa nggak bahas asalmu dari mana? Terus apa nggak jadi bahas orang tuamu juga? Apa juga nggak jadi bahas nenek kakekmu juga?" Jadi gini, kamu kan nggak hadir begitu saja, sendirian, tanpa ada orang tuamu, tanpa ada leluhurmu, tanpa ada sejarah, adat istiadat di sekitarmu kan? Begitu juga dengan kita. Kita ini hadir dan hidup saat ini kan bukan ujuk-ujuk ada. Nah, jadi budaya bangsa kita bukanlah hanya tentang kita yang hidup saat ini, tapi kita juga harus tahu bahwa kita punya sejarah budaya bangsa kita yang prosesnya panjang sekali. Sama seperti Majapahit, kerajaan Majapahit bukan hanya tentang Majapahit saja. Kebesaran Majapahit ditempuh dalam perjalanan sejarah budaya yang panjang. Sebelumnya ada kerajaan Tumapel, terus kerajaan Kediri, ada kerajaan Medang, ada kerajaan Mataram kuno, ada kerajaan Sriwijaya, ada kerajaan Bali, ada kerajaan Tarumanegara, dan seterusnya. Bicara Majapahit ini juga tidak hanya berkaitan dengan Jawa Timur saja. Ada Bali, ada Jawa Tengah, ada Sunda, ada Sumatera, ada Yogyakarta, dan seterusnya. Jadi bingung kan? Tapi ya begitu itu. Mau tidak mau, untuk memahami sejarah dan budaya peradaban bangsa kita, maka kita harus punya pemahaman yang baik tentang itu semua. Kalau punya pemahaman yang baik, maka kita tidak akan semena-mena terhadap leluhur kita.
dengan menyebut semua tinggalan purbakala sebagai tinggalan Majapahit. Karena kita juga harus menghargai dengan mencari di manakah bukti dari jejak-jejak kebesaran kerajaan selain Majapahit. Betul kan? Sebagai gambaran, kita bisa melihat pada masa kini, di mana bangunan-bangunan yang ada saat ini tidak semuanya dibangun pada masa pemerintahan saat ini aja kan? Tapi banyak juga yang dibangun sebagai karya dari pemerintahan sebelumnya, dan sebelumnya, dan sebelumnya lagi. Kita ini jadi bahas apaan sih ya? Balik ke laptop ya. Bila kita melihat peta sebaran tinggalan purbakala yang ada di kawasan Pegunungan Walikukun, maka kita bisa melihat adanya sebuah pola. Ada Candi Gayatri yang berlatar belakang Buddha. Hal ini ditandai adanya arca Pratnya Paramita. Kemudian ada Candi Sanggerahan yang berlatar belakang Buddha, yang ditandai adanya temuan 5 arca Dhyani Buddha di tempat ini. Kelima arca di lokasi ini saat ini disimpan di Museum Daerah Tulungagung. Lalu ada situs Gua Pasir dan situs Gua Selomangleng. Yang keduanya merupakan tempat para petapa atau yang disebut dengan Karesian. Pertanyaannya, kok bisa lokasi-lokasi itu berada saling berdekatan? Begini, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dari berbagai tipe tempat suci atau sakral, kita lihat lagi gambaran yang diberikan naskah Negara Ketagama Pupuh 74 dan 75. Di sana disebutkan bahwa bangunan dan tempat suci yang dikelola oleh Kerajaan Majapahit itu ada 2 tipe, yaitu yang pertama adalah Dharma Haji, yaitu bangunan suci yang diperuntukkan raja beserta keluarganya. Tempat ini diawasi oleh stapaka atau pendeta ahli sastra. Yang kedua adalah bangunan dan tempat suci jenis lain yang disebut dengan nama Dharma Lepas. Dharma Lepas adalah bangunan suci atau tempat suci yang didirikan di atas tanah wakaf pemberian raja untuk para resi, saiwa, dan sogata. Saiwa itu artinya beraliran siwa, sogata itu beraliran Buddha, dan ada juga para resi atau petapa. Nah, dari Pupuh 74 dan 75 ini, kita jadi tahu bahwa aliran kepercayaan yang resmi diakui negara pada masa kerajaan Majapahit pada saat itu hanya ada 2, yaitu Siwa dan Buddha. Bila ada tempat bagi para resi yang disebut Karesian yang digunakan untuk mencetak para pendeta beraliran Siwa, lalu kalau untuk belajar Buddha di mana? Tenang, dalam Negara Ketagama disebutkan sebuah tempat asrama bagi para pendeta Buddha yang diberi nama Pesanggerahan. Gambaran akan hal ini bisa kita lihat dalam naskah Negara Ketagama Pupuh 38, di mana di sana diceritakan bahwa Prapanca mengunjungi sebuah pesanggerahan. Di sana Prapanca singgah di rumah pendeta Buddha. Nah, sekarang sahabat arkeolog sudah paham kan tentang konsep ini? Dengan demikian, maka kita sekarang bisa dengan mudah membaca apa yang ada di kawasan Pegunungan Walikukun yang berada di Tulungagung. Bila kita melihat pola sebaran yang ada di Pegunungan Walikukun, maka tampak bahwa Stupa Dadi berada di tengah, di mana di sebelah barat terdapat situs Gua Selomangleng dan di sebelah timur terdapat situs Gua Pasir. Dalam episode sebelumnya, kita juga sudah berhasil mengidentifikasi situs Gua Selomangleng dan situs Gua Pasir sebagai tempat bagi para resi beraliran Siwa. Dan kita juga berhasil mengidentifikasi Candi Dadi sebagai sebuah stupa tunggal yang beraliran Buddha. Bila kita sudah mengidentifikasi ini, maka dengan sangat mudah kita bisa mengkaitkan Stupa Dadi dengan Candi Boyolangu dan Candi Sanggerahan yang berada di utaranya sebagai sebuah poros sakral. Ya, kompleks Candi Sanggerahan kemudian sangat dimungkinkan sekali merupakan tempat asrama bagi para pendeta Buddha. Dugaan ini semakin dikuatkan dengan masih digunakannya nama Sanggerahan sebagai nama desa, yang memberikan bukti kuat akan fungsi tempat ini sebagaimana istilah pesanggerahan yang digunakan dalam naskah Negara Ketagama. Dalam pencapaian menuju nirwana, para pendeta kemudian melakukan ritual menuju ke Stupa Dadi yang berada di puncak bukit. Sebuah rekonstruksi ritual yang hampir sama yang juga kita temukan dalam jalur ritual umat Buddha dari Candi Mendut, Candi Pawon, dan kemudian Candi Borobudur sebagai titik akhir pencapaian.
Lalu apakah hanya umat Buddha saja yang melakukan ritual sampai ke puncak bukit? Mungkin jawabannya adalah tidak. Dalam episode penelusuran kita menuju ke Candi Dadi, kita tahu ada beberapa runtuhan candi lain yang setidaknya berada di 3 puncak bukit, yaitu Candi Wurung, Candi Buto, dan Candi Gemali. Dengan demikian, maka kita bisa melihat bagaimana adanya pembagian ruang di Pegunungan Walikukun untuk melakukan ritual dari masing-masing umat. Bila kita melihat bentang geografis dari Pegunungan Walikukun yang saat ini dikelilingi oleh jalur sungai, maka imajinasi kita bisa menggambarkan bagaimana Pegunungan Walikukun dahulu dikelilingi oleh danau atau rawa-rawa dan menciptakan bukit ini sebagai miniatur dari Gunung Meru atau kayangan tempat para dewa tinggal. Dan hal ini menjadikan Pegunungan Walikukun saat itu dijadikan sebagai poros mandala, yaitu poros kosmis dari alam semesta. Dimungkinkan juga di sekitar Pegunungan Walikukun masih banyak tempat suci lain, yang saat ini tempat-tempat sakral itu belum semua diungkap dan ditemukan. Luar biasa kan?